termasuk bulan yang mulia, Ashharul Hurum, bulan-bulan haram, memiliki ketinggian, kemuliaan yang tinggi di bawah bulan Ramadan. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Itulah ketetapan Allah waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan tersebut 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Rajab ini termasuk kata para alim ulama bulan yang kalau kita beramal di dalamnya kelipatan kebaikannya ditambah. Pahala-pahalanya dilipatkan. Maka karena bulan ini anugerah dilipatkan, pahala ditambah, Allah memberikan kepada kita pesan. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kata para ulama, maksudnya adalah ketika di bulan-bulan ada anugerah yang dilipatkan, ada kebaikan yang ditingkatkan, ganjaran ditambah, maka jangan berbuat maksiat di dalamnya. Kalau seandainya kita bermaksiat di dalamnya, kata para ulama, begitu kebaikan, ketaatan, amal soleh dibuat, dilipat gandakan kebaikannya. Begitu pula kalau seseorang berbuat dosa, maka azabnya juga dilipat gandakan. Maka kita berhati-hati. Karena kata para ulama, di mana saja tempat, di mana saja waktu, di mana saja keadaan yang di situ pahala dilipat gandakan, maka di situ juga kalau seseorang berbuat maksiat, dosanya dilipat gandakan. Ada orang berbuat maksiat di luar masjid, dosanya nggak seberapa dengan orang berbuat maksiat di dalam masjid. Kenapa? Karena kalau kita sholat di dalam masjid, kelipatannya 27. Kalau kita di rumah, sholatnya cuma 1. Nah, kalau kita sholat di luar, berbuat maksiat di luar masjid, berbeda dengan berbuat maksiat di dalam masjid. Kenapa? Karena tempat ini mengandung kelipatan kebaikan. Kalau di dalam kelipatan kebaikan kita berbuat dosa, berbuat keburukan, maka nanti kelipatan dosanya pun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini diberi pesan oleh Allah, jangan menganiaya diri kita di bulan-bulan tersebut, karena nanti kelipatan dosanya pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbahagia, ada satu orang pergi haji, orang takwa, ahli ibadah, perasaan takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawaf di Ka'bah, keliling. Ketika tawaf, ada satu orang wanita yang tawaf juga. Maka laki-laki soleh tadi terpana dengan suara lembut seorang wanita tadi. Dia tadi fokus membaca talbiyah.
ketika dengar suara wanita tadi, dia berubah fokusnya, ngedengar suara wanita itu dengan tawajuh. Akhirnya ada satu tangan keluar dari dalam Ka'bah di arah rukun Yamani. Maka tangan itu langsung nampar orang itu, saking kuatnya tamparannya, mata satunya keluar dari matanya. Langsung keluar ditampar, kepok keluar matanya. Maka ada suara mengatakan, kamu tawaf di rumahku, kenapa kamu beralih mendengar orang wanita yang sedang berada di tempatku? Ini sebagai peringatan, seandainya kamu melakukannya lagi, akan ada balasan yang lebih besar daripada yang telah saya perbuat. Jadi di berbahagia orang dulu ini, ketika memang rasa takwanya begitu luar biasa, sedikit salah langsung ditegur. Sedikit salah langsung ditegur. Masya Allah. Ada satu orang, na'udzubillah min dzalik, seorang imam masjid di Mekah. Ketika mau meninggal, dia bilang sama istrinya, wah istriku, ambilkan Al-Quran. Diambilin Al-Quran. Setelah diambilkan Al-Quran, dia buka, kemudian dia katakan, wahai istriku, aku kufur dengan ayat ini. Mati langsung. Matinya kufur dengan Al-Quran. Satu ayat kufur sudah murtad. Apa ayatnya? Wa in kuntum junuba fattoharu. Kalau kamu junub, maka hendaklah kamu bersuci dengan mandi. Maka orang geger, satu kampung, satu negeri geger. Pak Imam Masjid mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan ingkar kepada ayat Allah. Akhirnya ditanya sama istri, kenapa kok Pak Imam bisa mati seperti itu? Akhirnya istrinya bilang, ketika dia suatu hari hubungan badan dengan saya, pada saat itu hujan deras. Ya kayak ginilah, hujan deras, dingin. Maka setelah hubungan dia bilang, keluar dari mulutnya perkataan yang dia anggap remeh, yang dia anggap biasa, tetapi ternyata di sisi Allah perkara itu menjadi murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa yang dia katakan? Oh, enak ya jadi orang kafir, kalau habis junub gak perlu lagi mandi. Perkataan yang begitu sedikit, tetapi ternyata perkataan itu mengandung sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Akhirnya hatinya tertutup, mati dalam keadaan ingkar kepada Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita betul-betul jaga dan berbahagia. Apalagi di bulan-bulan yang mulia ini, jangan sampai ada kemaksiatan yang kita buat. Jangan sampai ada sesuatu yang mendatangkan murka Allah yang kita kerjakan di bulan ini. Mata kita jaga, telinga kita jaga, hati kita jaga, seluruh anggota tubuh kita jaga. Supaya di bulan-bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anugerah yang banyak. Insyaallah Pak ya. Ada satu ulama sama muridnya. Muridnya ini hafiz Quran. Kemudian jalan. Ketika jalan, mereka berdua berpapasan dengan seorang wanita yang begitu cantik. Begitu luar biasa kecantikannya. Kalau gurunya nggak terkesan, muridnya terkesan. Muridnya tengok, mah dilihat sama muridnya nggak berhenti. Maka kata gurunya, hei, ngapain kamu? Wahai guru, saya melihat keagungan Allah dalam tubuh wanita itu. Wah. Dia alihkan supaya nggak Maka kata gurunya apa? Perbuatan yang kamu kerjakan saat ini, nanti kamu akan rasakan akibatnya setelah kamu pulang ke rumah. Ternyata betul. Sampai di rumah buka madrasah, pondok, banyak santrinya. Wah. Satu ketika dia hendak baca Al-Quran dari hafalannya, seluruh hafalan 30 juz yang dia punya hilang seketika itu juga.
langsung dia ingat pesan gurunya. Oh, ini berarti berkat kemaksiatan yang saya telah buat dulu, kesannya terjadi sekarang ini. Masya Allah. Jadi adik berbahagia, Masya Allah. Ini kita semua nggak tua, nggak muda. Kita semua akan mempertanggungjawabkan seluruh amal yang kita buat. Maka kita semua hendak buat ini, jaga segala macam bentuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kita buat amal-amal yang mendatangkan kecintaan Allah dalam kehidupan kita. Insya Allah Pak ya. Hari berbahagia, kita ini akan memperingati kejadian yang besar untuk orang yang besar, dan di dalamnya terdapat pelajaran yang besar, dan untuk umat yang besar. Apa itu? Kejadian Isra wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj ini kejadian yang agung, kejadian yang luar biasa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka memperingati perkara-perkara yang agung, kejadian-kejadian yang agung, kata para ulama, adalah bagian dari perintah Allah dan sunnah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka mengenai hari-hari datangnya pertolongan Allah. Jadi mengingat hari-hari datangnya pertolongan Allah, kejadian yang agung ini termasuk bagian dari perintah Allah. Ketika 10 Muharram, kekasih kita yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh para sahabat untuk puasa. Kenapa? Karena pada 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menolong Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan menghancurkan Fir'aun laknatullah alaih dan pasukannya. Ini menunjukkan Nabi memerintahkan untuk berpuasa memperingati hari datangnya pertolongan Allah kepada Nabiullah Musa. Ini menunjukkan hari-hari yang di dalamnya ada anugerah-anugerah yang besar. Ini juga merupakan sunnah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kenapa baginda Nabi enggak melakukan Isra Mi'raj waktu itu? Karena pada saat itu belum dibutuhkan. Para sahabat masih segar, waktu itu masih dekat, sehingga nggak perlu peringatan-peringatan. Sebagaimana kata para ulama, di zaman Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, itu azan Jumat cuma 1 kali. Kenapa? Karena pada saat itu orang Islam masih belum banyak. Orang Islam masih sedikit. Tetapi ketika orang Islam semakin berjubel banyak di kota Madinah, maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu membuat azan 2 kali. Kenapa? Karena saat itu azan 2 kali sudah dibutuhkan. Pada saat azan 2 kali itu dibuat oleh Sayyidina Utsman, seluruh para sahabat setuju. Ulama-ulama sahabat setuju. Pada saat itu Ali masih hidup, beliau setuju. Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup, beliau setuju. Qori'nya sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau setuju. Orang-orang ulama-ulama sahabat juga setuju. Wanita-wanitanya setuju, laki-lakinya setuju. Bahkan kata para ulama, jin-jinnya sahabat setuju dengan keputusan Sayyidina Utsman. Jin-jinnya aja setuju. Jadi kalau ada orang tidak setuju dengan azan 2 kali, berarti mereka menentang setujunya para sahabat.
Jadi ini berbahagia, Masya Allah. Ini Isra Mi'raj ini kata para ulama kejadian yang agung. Tetapi kita mesti tahu dulu kronologinya. Apa Pak? Kronologi. Kronologi itu apa? Tahapan-tahapan terjadinya kejadian yang besar ini. Tahapan-tahapannya mesti kita tahu. Sehingga nanti kita paham, oh ini maksudnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, menjadi rasul, pesuruh Allah, dikirim ke Mekah. Di Mekah buat usaha bertahun-tahun. Tapi hadirin berbahagia, jadi baginda Nabi buat usaha bertahun-tahun. Di dalamnya penentangan, ancaman, siksaan, segala macam bentuk hal-hal yang menyakitkan dirasakan oleh baginda Nabi. Padahal beliau adalah orang yang begitu mulia di sisi Allah. Orang yang begitu tinggi derajat, kedudukannya begitu luar biasa. Tetapi yang berbahagia begitu banyak tantangan. Padahal beliau itu kata para ulama, seluruh hewan-hewan itu kalau beliau lewat, hewan-hewan pada tunduk, tumbuh-tumbuhan pada tunduk, batu-batu mengucapkan salam kepada beliau. Awan Allah kirim untuk menaungi beliau agar tidak terkena panas. Begitu mulianya beliau. Tapi yang berbahagia, ternyata begitu tinggi kedudukan beliau, tambah banyak apa namanya itu, hal-hal yang menyusahkan beliau. Maka dalam satu hadis dikatakan, asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal summal amsal. Orang yang paling banyak penderitaannya, kesusahannya, kepayahannya itu adalah para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang yang memiliki kemuliaan yang mengikuti para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang yang memiliki kemuliaan yang mengikuti para nabi dan para rasul. Jadi memang kata para ulama, kalau orang itu jalannya sama baginda Nabi, itu kehidupannya itu banyak sekali tantangan dan ujiannya. Ada satu orang ulama pulang ke rumah. Sampai di rumah dia bilang sama istrinya, wahai Adinda, ada makanan atau enggak? Maka istrinya menjawab, wahai suamiku, tidak ada makanan walaupun sesuap nasi. Maka ulama ini langsung nangis. Dia nangis. Kemudian sambil ngangkat tangan dia berdoa, ya Allah, amalan apa yang aku buat yang engkau terima sehingga rumahku seperti rumah Nabi. Kalau kita kan enggak. Kalau beliau katakan, amalan apa yang aku buat ya Allah yang engkau terima sehingga rumahku seperti rumah Nabi. Jadi rumah Nabi itu Pak, dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kami pernah dapurnya tidak ngebul selama 3 bulan. Kalau kita Masya Allah punya simpenan 1 tahun, gak mungkin kita gak ngebul. Itu Nabi seandainya beliau angkat tangan akan terkabul segala doa-doanya. Tapi kenapa kok rumahnya 3 bulan tidak ada asap ngebul di rumah? Maka ulama ini bilang, ya Allah, amalan apa yang aku buat yang kau terima sehingga rumahku seperti rumah Nabi. Masya Allah.
Kalau kita sekarang, masya Allah, nggak ada apa-apa di rumah udah bingung. Mana yang dicari tangan? Mana yang bingung? Ada satu keluarga, suami istri solehah, tapi rumahnya bocor hujan, kadang makan, kadang enggak. Akhirnya mereka dua musyawarah. Kita musyawarah ya. Apa, Bang? Kita doa sama Allah buat amalan agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki ekonomi kita. Ya udah, insyaallah. Akhirnya buat amalan. Istri baca Quran, suami sholat. Istri sholat, suami baca Quran. Suami baca Quran, istri zikir. Buat amalan semalam suntuk. Sampai akhirnya kecapean, suaminya ketiduran. Dalam mimpinya itu, dalam tidurnya itu dia mimpi ketemu dua malaikat, dibawa sama malaikat, akhirnya diajak ke dalam surga. Kemudian ditunjukkan satu istana yang begitu luar biasa megahnya. Maka ditunjukin ini istana. Maka orang ini bilang, ini istana siapa? Ini istana milik Tuhan. Istana milik saya. Iya, masya Allah. Begitu indah. Iya. Nah, ini karena Tuhan tadi doa minta supaya dunianya diperbaiki. Kita ambil sedikit istananya ini untuk supaya dunianya terbaik. Maka diambil, dicongkel, bolong sebesar kelereng. Jadi istananya itu bolong sebesar kelereng. Dikasihlah. Nah, ini untuk Tuhan. Kalau Tuhan jual, Tuhan menjadi orang yang paling kaya pada saat ini. Karena begitu indah itu berlian yang tidak ada tandingannya. Bangun dari tidur, dilihat ternyata betul di tangannya tadi berlian yang begitu indah yang belum pernah dilihat dan begitu istimewa. Maka istrinya tanya, kenapa? Diceritakanlah mimpinya tadi, begini. Ini akhirnya dapat. Bagaimana ini? Maka istrinya bilang, Mbak, doa lagi. Kok doa lagi? Kita dikasih duit, doa lagi. Apa maksudnya itu? Maka kata si suaminya, doa apa deh? Doa lagi kepada Allah, Bang. Doa apa? Minta ini. Apa namanya tadi? Berlian tadi itu dibalikan lagi ke tempat semulanya, Bang. Kenapa deh? Nanti kalau kita sudah di dalam surga, Bang, nanti ada tamu-tamu datang. Ketika tamu-tamu datang melihat istana kita yang indah, kemudian dia lihat ada bolongan sedikit. Ini bolongan kenapa, kata tamu-tamu kita? Oh, dulu ketika di dunia saya miskin nggak kuat. Akhirnya saya minta itu sedikit supaya kemiskinan saya hilang. Maka ini jadi nanti, Bang, jadi sempat kita malu di hadapan tamu-tamu kita. Minta sama Allah kembalikan lagi ke tempatnya. Gak apa-apa kita gak makan, gak apa-apa rumah kita bocor, gak apa-apa. Asal ini kembali ke tempatnya, nanti kalau ada tamu kita tidak malu. Jadi yang berbahagia memang kehidupan para nabi, para rasul, orang-orang yang mengikutinya penuh dengan kepayahan dan kesusahan. Maka ketika orang ahli surga masuk ke dalam surga, apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kesusahan dan kepayahan. Jadi ahli surga itu dulu ketika di dunia memang kehidupannya susah, payah dalam mentaati perintah-perintah. Maka kalau kita kok dalam kehidupan kita susah payah, berarti jalan kita ini benar, jalan kita itu sesuai. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi Nabi para Rasul susah payah dakwah. Akhirnya baginda Nabi coba-coba mau dakwah ke Taif, jalan kaki. Saya tadi lihat Google Map itu,
Mekah ke Taif itu rupanya 94 kilometer. Itu baginda Nabi jalan kaki bersama Zaid bin Harisah berdua ke Taif. Taif itu daerah pegunungan, daerah sejuk, dingin. Nabi berharap kalau nanti ke sana orang-orang Taif menerima karena mereka ini dingin, sejuk, mungkin otaknya juga sejuk, otaknya juga dingin. Tapi ternyata ketika sampai di sana ternyata lebih parah lagi, Pak. Lebih parah, bukan sesuai yang diharapkan. Nabi datang ke tokoh-tokoh, ke pemimpin-pemimpin mereka, malah dicemooh, diusir. Akhirnya pemimpin itu menyuruh anak-anak, menyuruh wanita-wanita untuk melempari baginda Nabi. Masya Allah. Padahal orang yang begitu mulia dilempari dengan batu sampai berdarah. Beliau lari pergi bersama Zaid bin Harisah dengan penuh kesedihan. Padahal derajat begitu tinggi di hadapan Allah, tapi diperlakukan seperti ini. Sampai beliau berkata, aku belum pernah mendapatkan kesakitan melebihi kesakitan di Taif. Jadi beliau belum pernah mendapatkan hal yang menyakitkan melebihi di Taif. Di Mekah sakit, tapi enggak seperti di Taif, lebih parah lagi. Akhirnya baginda Nabi berjalan istirahat di pohon kurma. Semua orang Taif tidak ada yang beriman kecuali satu orang saja, itu namanya Adas. Adas itu seorang budak, masuk Islam dia. Didakwa sama baginda Nabi, dia masuk Islam. Maka saking sedihnya baginda Nabi, malaikat datang, kalau ingin dihancurkan akan dihancurkan. Apa baginda Nabi katakan? Dengan doa yang begitu sedih. Kemudian beliau berkata, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, asalkan kau tidak marah, aku tidak peduli. Masya Allah. Berdarah-berdarah dalam keadaan seperti itu, asal engkau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli hal seperti ini. Saking sedihnya, kata para ulama, beliau jalan itu berkilo-kilo tidak terasa. Jadi kalau orang sudah sedih itu Pak, jalan berkilo-kilo gak terasa. Saking sedih melihat keadaan umat, membuat Nabi utusan Allah seperti ini, begitu sedih. Tetapi yang berbahagia di balik kesedihan, kesusahan, kepedihan yang telah beliau alami, mulai dari situ nampak sesuatu kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Pada waktu sholat subuh, beliau sholat subuh sama Zaid bin Harisah. Sholat, setelah sholat, assalamualaikum, ternyata makmumnya itu banyak. Maka kaget baginda Nabi. Padahal sama Zaid bin Harisah, ternyata makmumnya banyak sekali. Ternyata itu para jin-jin yang dihantar oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam. Seolah-olah Allah berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, jangan engkau bersedih, jangan engkau merasa putus asa. Biar manusia-manusia menolak kepada kamu, makhluk-makhluk saya lebih banyak lagi. Ini aku hantar jin untuk beriman kepada engkau. Nampak mulai kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Akhirnya sampai di Makkah. Di Mekah beliau tertidur. Kata para ulama, di Masjidil Haram beliau tertidur. Tidurnya seorang dai yang di dalam hatinya penuh dengan kepedihan, kesusahan, tetapi di dalamnya ada rasa sayang kepada umat. Maka Allah yang maha luar biasa tidak ingin nabinya bersedih. Maka Jibril alaihissalatu wassalam dihantar. Datang Jibril, baginda Nabi kemudian dadanya dibelah. Setelah dibelah, diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, dibersihkan, dimasukkan ke dalam hatinya iman dan hikmah. Jadi sebelum berangkat Isra wal Mi'raj,
hatinya dibersihkan terlebih dahulu, diisi iman dan hikmah. Kemudian mulai berangkat Isra. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik buraq. Kata para ulama, begitu luar biasa, banyak sekali pelajaran-pelajaran, keagungan-keagungan yang Allah berikan ketika dalam perjalanan itu. Ketika dalam perjalanan ada orang manggil dari arah kiri, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Maka baginda Nabi tidak menoleh, terus saja fokus untuk menghadap kepada Allah. Maka malaikat Jibril katakan, "Selamat, selamat, wahai Muhammad, selamat." Maka Nabi Muhammad tanya, "Siapa itu Jibril?" "Itu tadi adalah dunia. Seandainya tadi kamu noleh panggilan dunia, maka umatmu akan tergila-gila dengan dunia." Baginda Nabi nggak noleh aja tergila-gila dunia, apalagi baginda Nabi noleh. Masya Allah. Terus Nabi jalan lagi, ada suara lagi dari sebelah kanan, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Nabi tidak noleh, fokus terus. Akhirnya tanya lagi, "Siapa Jibril?" "Selamat Muhammad, selamat." "Siapa Jibril?" "Itu tadi syaitan. Seandainya kamu tadi noleh panggilan yang kanan tadi, maka seluruh umat akan ikut syaitan." Jadi riwayat yang lain ada dua kata para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan yang sebelah kiri orang Yahudi, panggilan Yahudi, yang sebelah kanan panggilan Nasrani. Jadi intinya orang itu ketika menghadap kepada Allah, jangan tengok kanan, tengok kiri. Ketika baginda Nabi fokus tidak tengok kanan, tengok kiri, umatnya selamat. Kata para ulama, sekarang baginda Nabi sudah tidak ada, tetapi pewaris baginda Nabi masih ada. Yaitu siapa? Orang-orang ahli agama, ahli torekot, ahli Quran, ahli dakwah, ahli zikir. Ini namanya pewaris baginda Nabi. Karena dakwah dari siapa? Dari Nabi. Zikir dari siapa? Dari Nabi. Ilmu dari mana? Dari Nabi. Maka kalau pewarisnya ini tawajuh dengan urusan akhirat, tawajuh dengan panggilan Allah, maka dia akan menjadi sebab umat ini pun tawajuh kepada amal-amal agama. Tapi kalau ahli agama, ahli zikir, ahli torekot, ahli ilmunya berpaling dengan umatnya apa lagi? Contoh tadi, ketika baginda Nabi tidak berpaling, menjadi sebab kebaikan buat umat. Ini pelajaran ketika Nabi Isra tadi. Kemudian di dalam Isra tadi, baginda Nabi melewati kuburan. Kemudian kuburan itu begitu wangi. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Jibril, ini kuburan siapa ini?" "Ini kuburan Masitoh." Kuburan apa? Masitoh. Iya. Masitoh ini orang perempuan beriman, kerjaannya nyisirin atau menata rambutnya anak Fir'aun. Akhirnya dia ketahuan beriman, akhirnya dibunuh oleh Fir'aun. Sebab menjaga agama, menjaga iman, menjaga ketaatan yang ada dalam dirinya, ketika dia dikubur, kuburannya itu tembus wanginya sampai ke langit. Bahkan dalam satu riwayat kata Romoye Al-Mahmud, Nabi bersabda, "Aku pernah masuk surga, tetapi wangi kuburan Masitoh lebih wangi daripada surga." Sampai seperti itu.
Dan ini pelajarannya juga kata para ulama, penting kita itu ziarah ke tempat-tempat kuburan-kuburan orang-orang soleh, kuburan orang-orang yang dicintai Allah, kuburan orang-orang yang dekat dengan Allah. Baginda Nabi ketika mau menghadap kepada Allah, ziarah dulu ke kuburan masjid. Ini menunjukkan penting ziarah ke kuburan orang-orang soleh. Setelah itu berbahagia sampai di Masjidil Aqsa. Di sini ada acara yang begitu megah. Kata para ulama, acaranya apa? Acaranya yaitu seluruh arwah para nabi dan para rasul dikumpulkan sholat bermakmum dengan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang azan malaikat Jibril, yang imam baginda Nabi. Makmumnya 124.000 nabi dan rasul. Masya Allah. Ini kata para ulama memberikan pengumuman, Allah memberikan pengumuman kepada seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh alam barzakh bahwasannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul adalah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, rupanya bukan orang sembarangan ini. Ini pimpinan nabi, pimpinan rasul, punya derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, ini pelajaran kata Romo Yai almarhum. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa pelajaran? Pelajarannya yang pertama, kita itu jangan mikirin masjid kita sendiri. Kita juga harus mikirin masjid orang lain. Nabi itu belum pernah ke Masjidil Aqsa. Belum pernah ke sana belum. Tapi Nabi diperintah untuk ke sana. Nah, jadi kita ini jangan hanya mikirin masjid kita. Pikirin juga masjid tetangga-tetangga kita yang masih kosong, yang belum ada azannya, itu yang kita pikirkan. Salah ya? Kemudian pelajarannya juga, jangan kita pikirkan negara kita sendiri. Kita pikirkan juga negara orang lain. Kalau di Mekah itu namanya Hijaz. Kalau Masjid Aqsa itu namanya Syria, Palestina, Syria. Nah, ini kalau di situ dan luar negeri. Maka jangan hanya mikirkan dalam negeri, pikirkan juga luar negeri. Jangan mikir masjid kita sendiri, pikirkan juga masjid orang lain. Salah ya? Jadi jangan hanya kita mikirin masjid kita aja. Jangan. Kita lihat masjid-masjid tetangga kita silaturahmi ke sana. Masya Allah, Bapak ini siapa yang ini masjid? Saya dulu keluar silaturahmi ke apa namanya? Ke Bengkulu, ada di atas gunung itu. Di situ dapat taskilan 1. Kita ajak ke bawah, keluar silaturahmi. Setelah 3 hari dia pulang ke rumah. 5 waktu azan. 5 waktu azan. Setelah azan 5 waktu, penduduk kampung ngamuk, dibawa menghadap ke Mudin. Apa namanya, tukang mandiin mayat ya. Mudin juga termasuk ya. Dibawa, Pak, apa? Ini orang sesat. Kenapa sesat? Sholat 5 waktu azan di masjid ya Pak. Nah, kata Pak Mudin, ya betul ya ini gitu. Di azan 5 waktu ya betul di azan. Tapi kita nggak pernah azan. Adanya Jumat aja. Ya yang salah itu kita ini, kenapa nggak mau azan? Jadi yang sholat 5 waktu azan 5 waktu dibilang salah. Saking umat ini begitu jauh dari agama. Jadi maksudnya apa? Ini pelajarannya, jangan kita mikir masjid kita sendiri, pikir masjid orang lain. Setelah di Masjid Aqsa mulai naik. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa, langit selanjutnya, sampai langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, sampai langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini kata para ulama, di situ malaikat Jibril
ngendiko, ngomong, Tuhan, saya batas sini aja. Saya batas sini saja. Saya nggak bisa lagi ngelewatin tempat ini. Kenapa Jibril? Saya minta Tuhan menemani saya. Tidak Tuhan. Seandainya saya lewat batas ini sedikit saja, maka saya akan terbakar. Jadi ini pelajarannya kata para ulama. Orang yang begitu tinggi derajatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu pelajarannya yaitu tidak melupakan orang-orang yang telah duluan dalam iman, yang telah duluan diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, yang telah duluan menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi sebelum menghadap kepada Allah, baginda Nabi menemui Nabi Adam, menjumpai Nabi Adam, menjumpai Nabi Isa, menjumpai Nabi Yahya, menjumpai Nabi Musa, menjumpai Nabi Ibrahim. Jadi beliau ini walaupun derajatnya, pangkatnya lebih tinggi, tetapi tidak melupakan orang-orang yang telah dahulu dalam iman. Jadi kalau kita berbahagia pelajarannya, jadi kita juga seperti itu. Kita ini jangan melupakan orang-orang yang telah dahulu daripada kita. Kiai-kiai, ulama-ulama dahulu, wali songo, pendakwah-pendakwah agama, ini jangan kita lupakan. Mereka ini orang-orang yang telah dahulu dalam kebaikan. Mereka ini orang-orang yang telah dahulu dalam iman. Maka kita suruh doa apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang yang telah dahulu itu kita jangan sampai kita remehkan. Adanya kita ini orang yang taat, bisa mengetahui agama karena usaha orang-orang terdahulu. Kemudian berbahagia, setelah itu baginda Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Kata para ulama, Sidratul Muntaha ini tempat yang belum pernah dimasuki oleh siapapun makhluk yang ada di alam semesta ini. Tidak ada makhluk yang pernah masuk ke tempat itu. Di situ baginda Nabi masuk. Beliau karena sendiri merasa resah. Tapi kata para ulama, ketika beliau merasa resah itu, tiba-tiba ada suara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika di Sidratul Muntaha itu kata para ulama ada suara Abu Bakar Siddiq. Beliau katakan apa? Ya Rasulullah, tenanglah, hadapkanlah, lihatlah wajah Rabbmu, langsung tenang. Ini pelajarannya kata para ulama, walaupun orang itu punya derajat tinggi, dia mesti punya teman dekat. Punya apa Pak? Teman dekat. Karena dengan begitu akan menjadi sebab ketenangan di dalam hati. Abu Bakar itu begitu tinggi derajatnya, walaupun beliau belum nggak bisa naik ke sana, tapi suaranya telah sampai di telinga yang mulia baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Setelah itu baru beliau bertemu Allah secara langsung, mendengar firman Allah secara langsung, kemudian menghadap Allah secara langsung, menerima perintah Allah secara langsung, bila kaifin wala misalin. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana pertemuan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya oleh siapapun. Bahkan para nabi, para rasul belum pernah mengalami kejadian itu. Bahkan kejadian itu dialami oleh baginda Nabi hanya seumur hidup satu kali dalam kehidupannya. Kemudian apa yang beliau terima? Yaitu sholat. Maka ini yang berbahagia. Jadi sholat yang kita buat sekarang 5 waktu ini bukan sembarangan, betul-betul kita jaga. Kenapa? Karena mendapatkan sholat ini begitu banyak keistimewaan, anugerah-anugerah yang Nabi perlu alami untuk mendapatkan sholat. Isra-nya banyak pengalaman, Mi'raj-nya banyak pengalaman untuk menerima satu perkara, yaitu sholat. Maka kita semua
niatkan betul untuk menjaga sholat kita sampai kita mati. Shalom ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Begitu juga anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita. Kita latih mereka untuk kita jaga. Karena apa? Kalau kita nggak mau buat Pak, nanti kadang-kadang bahaya nanti kita ini sebagai laki-laki. Romo Yai almarhum dulu pernah ke Kalimantan, ada satu orang polisi keluar 3 hari. Setelah keluar 3 hari, semangat dia. Oh, saya mau ngajak istri saya keluar. Dia ajak istrinya keluar 3 hari. Setelah dia ajak istrinya keluar 3 hari, pulang dari sana, suaminya tanya, bagaimana dia tadi keluar? Masya Allah, luar biasa, senang sekali saya. Kawan-kawan banyak, wanita-wanita yang soleh-solehah semua, Masya Allah. Lemah lembut, kasih sayang. Tapi ada anehnya Pak. Apa deh? Kok sholat zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, isanya 4 rakaat. Maka kata suaminya, kamu dulu sholatnya berapa? Ya saya dulu yang nggak tahu, saya sholat asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Jadi ketika seorang suami tidak mau memperhatikan istri, anak-anak, serta yang ada di bawahannya, nanti jadinya seperti itu. Tahu-tahu sholat, ternyata sholatnya tidak betul. Kelihatannya sholat, ternyata salah. Ya masa sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Kenapa? Karena suaminya nggak ada perhatian. Tapi kalau ada perhatian, dilihat ketika dia sujud, dilihat ini sujud kakinya terlihat. Oh ini nggak sah ini. Kakinya terlihat, kaki itu termasuk Allah. Langsung setelah sholat, kita belajar sebentar ya. Kenapa? Termasuk Allah dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tadi adik sujud, itu kakinya kelihatan. Berarti sholatnya tidak sah. Ulang lagi, nggak sah ya Bang. Akhirnya istrinya tahu. Kenapa? Karena ada diberitahu oleh suami. Tapi kalau suaminya nggak mau ngasih tahu, akhirnya panjang kesalahan-kesalahan yang dibuat tidak selesai. Akhirnya suami yang menanggung kesalahan. Insyaallah ya. Adik Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang membawa kebaikan. Pertemuan yang di dalamnya akan terbuka hati kita. Karena dalam kata para ulama, baginda Nabi itu al-musyahadah ba'dal mujahadah. Baginda Nabi itu menghadap kepada Allah secara langsung, bertemu Allah secara langsung ketika beliau sudah susah payah dalam mengamalkan agama, susah payah dalam mentaati Allah, habis-habisan akhirnya dibuka oleh Allah, diangkat langsung menghadap kepada Allah. Kalau kita nggak mungkin menghadap langsung kepada Allah, tetapi kalau kita buat ketaatan dengan sungguh-sungguh, mujahadah dengan sungguh-sungguh untuk mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan buka hati kita, terbukanya hati kita, sehingga kita akan melihat kehidupan akhirat yang begitu dekat. Sehingga kita akan melihat kubur ada di hadapan kita, mahsyar di hadapan kita, semua terlihat, terbuka hatinya. Musyahadah yang tadi hatinya kotor dibersihkan oleh Allah, sehingga karena bersih terbuka hatinya. Melihat kehidupan akhirat sebagaimana para sahabat. Para sahabat itu, ada seorang sahabat tidur di paha istrinya. Tidur di mana Pak? Di paha istri. Kalau tidur di paha istri biasanya lupa Pak ya. Ini sahabat enggak tidur di paha istri, malah nangis. Maka istrinya melihat kok suami saya nangis, ikut nangis. Maka istrinya tanya, kenapa abang nangis? Maka beliau katakan, aku ingat firman Allah, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah salah seorang di antara kalian pasti akan melewati neraka. Maka pada saat itu aku tidak tahu apakah aku selamat dari tempat itu atau tidak. Tidur di paha istri, ingatnya akhirat. Kenapa? Hatinya sudah terbuka. Hatinya sudah dihilangkan dari kotoran-kotoran dunia, sehingga tinggal melihat kehidupan akhirat. Seorang sahabat
pulang dari perang, istrinya melihat, wah suami saya pulang dari perang, langsung kasur dibersihin, dikasih wangi, masakan yang enak, segala macam bentuk makanan disediakan, rumah disiram-siram supaya nampak segar. Suami datang mau sholat isya, pulang dari perang, mencium wangi masakan yang begitu nikmat, makan dulu. Setelah makan, bang, mau ibadah dulu atau mau apa? Kata abangnya, izinkan saya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Oh, sholat 2 rakaat kata istrinya. Sebentar 2 rakaat. Nunggu istrinya. Dia Allahu Akbar. Baca ayat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, azan subuh berkumandang. 2 rakaatnya selesai azan subuh. Maka istrinya yang nunggu dari tadi bilang, wahai suamiku, apakah aku ini tidak punya hak? Tubuhku ini tidak punya hak. Maka suaminya katakan, kamu punya hak. Tapi tadi ketika saya sholat, saya baca ayat Allah, di situ cerita tentang kehidupan surga yang begitu luar biasa, sehingga saya lupa dengan surga yang ada di samping saya. Kita sekarang lagi sholat, ingat istri. Apa istri saya? Dan kalau sahabat sholat lupa dengan istrinya, kenapa? Karena sudah terbuka hatinya. Al-musyahadah ba'da al-mujahadah. Maka kita niatkan dalam diri kita masing-masing, sisa-sisa umur hidup kita yang tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa bulan lagi, tinggal berapa tahun lagi, ini kita habiskan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada kemaksiatan di dalamnya, jangan ada sesuatu yang mendatangkan murka Allah di dalamnya. Kita hanya ingin membuat sesuatu yang menyenangkan Allah, sehingga di akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada benarnya datang daripada Allah, ada kesalahannya daripada kelemahan pribadi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Kita doa sebentar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awalal awalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya ilahana wa ilaha kulli syai', ya ilahana wa ilaha kulli syai', ya ilahana wa ilaha kulli syai'. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا خطايانا، أن تغفر لنا خطايانا، أن تغفر لنا خطايانا، وتيسر أمورنا، وتيسر أمورنا، وتيسر أمورنا، وتفرج همومنا وكروبنا، وتفرج همومنا وكروبنا، وتقضي حاجاتنا وديوننا، وتقضي حاجاتنا وديوننا، وتقضي حاجاتنا وديوننا، وتنورنا وتنور بنا وتهدينا وتهدي بنا وتجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وخلقا مستقيما وعملا متقبلا وعلما نافعا وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفا من كل داء وعملا على طاعتك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو نية، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو نية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم إنا نسألك العافية، الله نسألك دوام العافية، الله نسألك تمام العافية، الله نسألك الشكر على العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.